Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Fathul Majid halaman 45 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu aidan al-imanu bil malaikatil kirami. Wajib pula kepada mukallaf al-imanu oleh beriman bil malaikatil kiram dengan malaikat-malaikat yang mulia. Malaikah jamak dari malakun, kiram jamak dari karimon. Wajib pula al-imanu oleh beriman bil malaikatil kiram dengan malaikat-malaikat yang mulia. Alaihimus salatu wassalam. Di atas mereka malaikat itu salat dan salam. Wahum kismani. Dan bermula mereka malaikat. Kismani itu ada dua kelompok, ada dua macam. Kismon yajibul imanu bihi tafsilan wa kismon ijmalan. Bermula satu kelompok itu wajiblah oleh beriman dengannya satu kelompok, tafsilan nisbah detail, nisbah mendetil. Wahum kismani, bermula mereka malaikat itu dua kelompok. Kismon satu kelompok, yajibul imanu bihi, wajib beriman dengannya satu kelompok, tafsilan nisbah mendetil. Wa kismon ijmalan, dan satu kelompok nisbah ijmal secara umum. Falladhi yajibul imanu bihi tafsilan arba'atun. Maka bermula alladhi, yang wajiblah oleh beriman dengannya alladhi. Falladhi, maka bermula alladhi, malaikatnya. Maka bermula alladhi yajibul imanu, yang wajiblah oleh beriman dengannya alladhi, nisbah mendetil itu arba'atun, 4. Ada 4 malaikat yang harus kita imani secara mendetil. Per malaikatnya kita harus tahu. Siapa? Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Idzrailu. Wa Azrailu, bukan iz, Azrailu, fatahin. Jibrilu ghairu musarif. Siapa 4 malaikat yang kita imani secara tafsir? Jibrilu, malaikat Jibril, karena itu disebutkan dalam Quran. Mikailu, malaikat Mikail. Israfilu, malaikat Israfil. Wa Azrailu, dan malaikat Azrail. Fahaula'il arba'u yajibul imanu bihim tafsilan. Maka bermula mereka yang mana? Al-arba'u, yang 4. Arba'u badal kepada haula'i. Fahaula'il arba'u, maka bermula mereka yang 4 itu yajibul imanu bihim, wajiblah oleh beriman dengan mereka tafsilan nisbah mendetil. Ya. Nisbah berarti kode tamyiz nisbah. 4 orang malaikat itu kita harus tahu semuanya. Apa makna mendetil? Perorangan kita tahu. Jibril kita tahu malaikat Allah. Mikail, Israfil, Idzrail semuanya malaikat Allah. Kalau yang lain kita nggak tahu nama nanti nggak apa-apa. Yang penting kita yakin malaikat itu makhluk Allah, banyak. Apa makna mengenal wajib beriman dengan mereka? Nisbah tafsir. Tafsir terurai kan? Mendetil satu persatu. Ini gambarannya bihaisu. Dengan sekira-kira yu'rafu kullu wahidin minhum alam firadihi. Yu'rafu kullu wahidin minhum ala infiradihi wa annahu min malaikatillahi. Dengan sekira-kira yu'rafu kullu wahidin, dikenal akan tiap-tiap satu dari mereka. Majhul yu'rafu, dikenal kullu naib fa'ilnya, dikenal akan tiap-tiap satu dari mereka 4 alam firadihi, di atas
sendirinya tiap-tiap yang satu. Infirad sendiri, munfarid. Dikenalkan tiap-tiap satu dari mereka ala infiradihi, di atas kesendiriannya. Artinya per malaikatnya kita tahu. Wa annahu mim malaikatillah. Annahu kita tahu kepada infiradihi. Dan dikenalkan akan tiap-tiap satu dari mereka kepada bahwa sungguhnya tiap yang satu itu min malaikatillah, dari malaikat Allah. Orang bertanya, Jibril itu siapa? Kita tahu malaikat Allah. Mikail, Israil, Israfil, semua malaikat Allah. Nah itu. Amma law nafa wahidan minhum fala syakka fi kufrihi. Amma law nafa. Adapun jikalau menafikan ia akan satu dari mereka. Adapun law nafa, jikalau menafikan ianya si mukmin, si mukallaf, wahidan akan seorang dari mereka, menafikan ia akan seorang dari mereka. Jibril bukan malaikat, kita bilang. Fala syakka fi kufrihi, niscaya maka, jawab amma, niscaya maka la syakka, tidak diragukan fi kufrihi, pada kafirnya seseorang. Kafir orang yang mengingkari 4 malaikat ini. Karena namanya jelas disebut dalam Quran. Kalau malaikat lain kan nggak disebut. Kayak Raqib Atid itu nggak sepakat itu malaikat. Ma yalfadu min qaulin illa raqibun atid kan? Ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita mengucapkan satu ucapan melainkan di kiri kanan kita ada raqib dan atid. Sebagian ulama mengartikan raqib itu malaikat raqib. Sebagian ulama raqib itu bukan nama malaikat, maksudnya pengintai. Di kiri kanan kita ada yang mengintai kita. Raqib artinya mengintai. Muraqabah kita merasa diintai oleh Allah kan? Jadi ada pengintai. Pengintai itu nggak disebut namanya siapa. Cuma karena lafadznya raqib, ulama menyatakan itu raqib namanya. Nah, padahal maknanya ada malaikat pengintai yang namanya kita nggak tahu. Nah, makanya nanti beda. Kalau Jibril jelas kan. Kemarin ada ayat di tafsir kan banyak banget tuh. Jibril mangkana aduwwan lillahi wa malaikati wa jibril wa mikala kan. Banyak. Nanti di depan. Nah itu. Jadi orang yang mengingkari salah satu dari 4 malaikat tidak diragukan pada kekafirannya. Wa amma in qala la a'rifuhu fa ala qauli aktsaril ulama yakfuru. Wa amma in qala, adapun bila berkata ianya seseorang. Apa ia katakan? La a'rifuhu. Aku tidak mengenal akannya, Jibril misalkan, atau Mikail atau Israfil. Hu kembali ke salah seorang malaikat. Adapun jika berkata ia la a'rifu, aku tidak mengenal akannya, fa ala qauli aktsaril ulama, maka di atas pendapat kebanyakan para ulama yakfuru, kafir ia. Kafir juga. Fa ala, maka di atas pendapat kebanyakan para ulama yakfuru, kafir ia. Ibnu Abdillah, Nabi Muhammad itu anak itu Abdullah. Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Wa ala qaulil aqalli, dan di atas pendapat yang sedikit dari para ulama la yakfuru, tidak kafir ya. Dan di atas pendapat sedikit para ulama la yakfuru, tidak kafir ya. Jadi empat malaikat itu namanya pemimpin malaikat, ru'asaul malaikah, pemimpin dari kalangan malaikat. Semua malaikat 4 itu punya anak buah yang banyak. Nah. Walladzi yajibul imanu bihi ijmalan minal malaikatil kirami alaihimus salatu wassalam ma ada haula'il arba'ah. Dan bermula alladzi yajibul imanu bihi, yang wajiblah oleh beriman dengannya alladzi, ijmalan nisbah umum, ijmal nisbah umum global, minal malaikatil kiram, dari malaikat-malaikat yang mulia alaihimus salatu wassalam, itu ma ada haula'i, itu ma yang selain mereka 4, ma ada haula'il arba'ah, itu ma yang selain mereka 4. Arba'ah kita badal kepada haula'i, haula'i maf'ul ada. Kemarin janji di Kawakib, kalau ada dimasuki ma, dia mesti fi'il, ya kan? Kalimat sesudahnya maf'ul bih. Maka bermula alladzi, yang wajiblah oleh beriman dengannya alladzi, nisbah umum daripada malaikat yang mulia, itu ma ada haula'i arba'ah, itu selain 4 tadi.
Ini pendapat pertama begitu. Malaikat ada 2, 4 wajib kita tahu secara perorangan. Selainnya wajib kita tahu secara umum. Ada ulama lain berpendapat yang wajib kita kenal secara detail 10 yang sudah biasa kita hafal di sekolah. Jibril, Mikail, Israfil kan? Sampai Ridwan dan Malik kan? Nah itu. Yang selainnya baru wajib mengenal secara umum saja. Ada juga pendapat seperti itu. Nah itu. Malaikat yang lain ada Mungkar, Nakir kah? Ada Ridwan, penjaga surga, ada Malik, penjaga neraka, ada Rakib, ada Atid kah? Penulis kebaikan dan keburukan. Apa makna beriman secara ijmal? Makna beriman secara ijmal maknanya bimakna annahu ya'taqidu anna lillahi malaikatan la ya'lamu adadahum illallahu ta'ala. Bimakna dengan makna bahwa sungguh hal dan sya'an. Dengan makna bahwa sungguh hal dan sya'an itu ya'taqidu, meyakini ianya si mukallaf, meyakini oleh si mukallaf anna lillahi, bahwa sungguh bagi Allah itu malaikatan, ada malaikat-malaikat. La ya'lamu adadahum, yang tidak mengetahui akan jumlah mereka, akan bilangan mereka, illallahu ta'ala, kecuali oleh Allah ta'ala. Allahu fa'il ya'lamu. Ada malaikat-malaikat yang wajib kita kenal secara umum saja, bimakna. Dengan makna bahwa sungguhnya, nya si mukallaf juga boleh. Bimakna bahwa sungguhnya si mukallaf itu yang takidu, beriktikad ianya si mukallaf, meyakini ianya si mukallaf anna lillahi, bahwa sungguh bagi Allah itu malaikatan, isim inna. Ada malaikat-malaikat la ya'lamu adadahum, yang tidak mengetahui akan jumlah mereka, illallahu ta'ala, kecuali oleh Allah ta'ala sendiri. Yang kita yakini Allah punya makhluk lain selain manusia, namanya malaikat. Jumlah mereka enggak ada yang tahu. Tempatnya banyak di langit. Jadi ada dalam Quran ada namanya malaikat hamalatul arsy ya. Dalam Quran malaikat penanggung aras. Ada namanya malaikat kurubiyun. Ada namanya malaikat apa lagi? Nah itu. Daimun ala ta'ah, yang senantiasalah mereka di atas ketaatan. Daimun naik kepada malaikat. Ulang lagi. Bimakna dengan makna bahwa sungguhnya si mukallaf itu yang takidu, meyakini ia anna lillahi, bahwa sungguhnya bagi Allah itu malaikatan, ada malaikat-malaikat la ya'lamu adadahum, yang tidak mengetahui akan jumlah mereka illallah ta'ala, kecuali oleh Allah. Malaikatun daimuna, malaikatan enggak boleh. Enggak boleh naat, malaikatan kan bukan malaikatun, malaikatan daimun rafa, enggak boleh naik kepada malaikatan. Kenapa daimun? Wa rasulahu, dan rasulnya. Boleh, kemarin kan naat itu enggak harus ngikut terus, boleh juga kata. Enggak? Bismillahirrahmanu kan boleh kemarin, masih ingat? Kalau kita potong berarti kita jadikan khobar, mubtadanya mahdhuf. Nah, enggak harus daimun ngikut malaikatan. Kalau ngikut malaikatan daimin. Bagi Allah itu ada malaikat-malaikat daimin yang senantiasa mereka. Tapi karena beliau nulisnya daimun, namanya naat maktub, naat yang diputus. Naat boleh 3 kemarin, boleh ngikut, boleh kita nasab, kita takdir amdahu atau adamu kan, boleh juga kita potong, kita jadikan khobar. Jadi khobar yang bermula mereka malaikat itu daimuna, senantiasalah mereka. Senantiasalah mereka ala ta'ati, di atas ketaatan. Nah, kan? Daimun yang bermula mereka malaikat itu daimun, senantiasalah mereka ala ta'ati, di atas taat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak maksiat oleh mereka akan Allah, ma amarahum,
akan apa saja amara yang memerintahkan oleh Allah hum akan mereka. Nah itu. Malaikat-malaikat yang daimun, yang bermula mereka malaikat daimun. Senantiasalah mereka ala ta'ah kepada taat, selalu taat kepada Allah. La ya'sunallah, tidak maksiat mereka kepada Allah Ta'ala. Ma amarahum, akan apa yang memerintahkan oleh Allah akan mereka. Enggak pernah maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka memperbuat ma yu'marun, akan apa yang yu'marun, yang mereka diperintahkan. Wa yaf'alu ma yu'marun, memperbuat oleh mereka akan apa yang mereka diperintahkan. Nah, jadi malaikat itu taat, enggak pernah maksiat. Makanya dalam tafsir ketika bercerita dengan wama kafara Sulaiman, kan ada itu Harut wa Marut. Kan ada yang bilang dua malaikat itu yang minta diuji di dunia sehingga melakukan maksiat ya. Sehingga itu dianggap cerita khurafat, nggak mungkin malaikat maksiat. Sampai tergoda dengan perempuan, yang perempuan itu jadi bintang katanya, terbang ke udara bernama Zahra ya, bintang Zahra. Kayaknya udah cerita kemarin di surah Al-Baqarah, di surat yang panjang itu, ayat yang panjang. Di surat, di ayat yang membahas tentang sihir. Nah, mungkin udah lupa kan, Jalalain. Nah itu. Jadi malaikat itu maksum, terjaga dari maksiat zahir batin. Selalu patuh. Kemudian malaikat itu nggak boleh disebut laki-laki, nggak boleh disebut perempuan. Malaikat itu nggak berjenis kelamin, walaupun kata-katanya pakai muzakkar. Bahasa Arab ada dua doang, muzakkar, muannas. Untuk Allah pun disebut muzakkar kan, bukan berarti Allah laki-laki. Jadi malaikat juga bukan laki-laki, bukan perempuan. Nggak boleh kita menyatakan malaikat perempuan, kayak orang musyrik bilang malaikat itu anak perempuan Allah. Wa alam annahu yajibul imanu bi anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalul makhluqati alal itlaq. Ketahui olehmu wahai santri, annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an itu yajibul imanu, wajiblah oleh beriman. Yajibul imanu, wajiblah oleh beriman bi anna nabiyyana, dengan bahwa sungguh nabi kita, wa sayyidana, dan pemimpin kita. Siapa beliau? Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu afdalul makhlukat, itu yang paling utamanya makhluk, alal itlaqi, di atas umum. Alal itlaqi, di atas umum. Nah itu wajib. Wajib kita percaya bahwa sungguh nabi kita, pemimpin kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam afdalul makhlukat, itu yang paling utama dari segala makhluk, alal itlaq, secara umum. Dibanding manusia, dibanding jin, dibanding malaikat, di dunia dan di akhirat, nabi kita yang paling utama. Dan Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Ijma, kata di sini ijma ulama semua bahwa nabi makhluk paling utama dari semua makhluk Allah. Baik makhluk Allah itu jin, manusia, dan malaikat. Tapi saya pernah baca dalam kitab Syarah Kafrawi, ada seorang imam namanya Syekh Zamakhsyari, ulama terkenal dan diakui keilmuannya, punya tafsir Zamakhsyari. Beliau menyatakan Nabi Muhammad memang seutama-utama makhluk kecuali dibanding Jibril. Kalau dibanding Nabi dan Jibril, menurut Syekh Zamakhsyari, Jibril lebih utama. Karena Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kata Syekh Zamakhsyari kan. Mungkin pendapat beliau ditolak oleh banyak ulama. Yang intinya untuk sekedar informasi ya. Kita tahu bahwa ada ulama juga yang berpendapat seperti itu. Dan ilmunya enggak kaleng-kaleng ya. Nah, itu maksudnya. Kadang mungkin perselisihan beliau enggak dianggap menyalahi ijma. Biasanya namanya ijma kesepakatan seluruh ulama yang diakui. Kalau ada satu yang tidak setuju berarti bukan ijma namanya. Tuh. Dah. Fahuwa afdalu min jami'ir rusuli wa min jami'il malaikati. Fahuwa. Nah, maka bermula dianya Nabi kita Nabi Muhammad itu afdalu, itu lebih utama. Min jami'ir rusul, dari semua para rasul. Bahwa maka dianya Nabi kita itu afdalu, lebih utama, min jami'ir rusuli, dari semua para rasul.
Wa min jami'il malaikati, dan dari semua malaikat, nggak ada kecualinya, termasuk dari Jibril. Hai, jangan berisik. Nah, dah. Wayalihi, dan mengiringi, wala yala yali, walaya yaliyu. Wali wayalihi, dan mengiringi akannya nabi kita, baqiyatu ulil azmi, oleh ketinggalan ulil azmi. Rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi ada berapa? 5. Pertama, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad kah? Jadi yang paling utama semuanya Nabi Muhammad. Kemudian sesudahnya baru Nabi ulul azmi. Cuma tertibnya ulul azmi nggak disebutkan. Apakah sesudah Nabi langsung Nabi Ibrahim atau Nabi Isa dulu? Ya, yang penting Nabi yang paling atas, kemudian di bawahnya ulul azmi. Wayalihi, mengiringi akannya Nabi kita, baqiyatu, oleh ketinggalan ulil azmi. Rasul ulul azmi. Kenapa disebut ketinggalan? Karena Nabi kita ulul azmi juga kan? Mengiringi akannya Nabi oleh baqiyatu ulil azmi, oleh sisa dari ulil azmi. Wahum, ini ada. Wahum, dan bermula mereka. Mereka sisa ulil azmi tadi itu Sayyiduna Ibrahimu. Sayyiduna Ibrahimu itu Nabi Ibrahim. Fasayyiduna Musa, maka kemudian Nabi Musa. Fasayyiduna Isa, kemudian Nabi Isa. Fasayyiduna Nuh, kemudian Nabi Nuh. Berarti tertib nih. Yang pertama Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian di bawahnya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Wahum fil afdaliyati ala hadza tartibi, dan bermula mereka ulul azmi tadi, fil afdaliyati, dalam keutamaan, ala hadza tartibi, itu di atas ini tertib tadi. Yang duluan disebut itulah yang paling utama sesuai dengan tertib. Dan bermula mereka Rasul ulul azmi fil afdaliyah, dalam keutamaan itu ala hadza tartibi, di atas ini tertib. Jadi sesudah Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam. Wa qad nadhamahum ba'dhum, dan sungguh telah menadam akan mereka ulul azmi. Dan sungguh telah menadam akan mereka, mensyairkan akan mereka kan? Menadam akan mereka oleh sebahagian mereka para ulama. Faqala, maka berkata ianya sebahagian mereka ulama, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Muhammadun, Nabi Muhammad, Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim, Musa dan Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Kalimuhu, kalimnya Allah. Kalimuhu, kalimnya Allah. Mana kalimnya Allah? Orang yang diajak bicara oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Kalimuhu, kalimnya Allah. Fa Isa, kemudian Nabi Isa. Fa Nuh, kemudian Nabi Nuh. Hum ulul azmi, bermula mereka itu ulul azmi. Orang-orang yang mempunyai keteguhan. Azam itu teguh, sabar. Fa'lam, maka ketahui olehmu. Itulah ulul azmi. Summa baqiyatul anbiya, kemudian sisa dari para nabi. Maknanya yang paling utama pertama Nabi Muhammad. Sesudahnya itu susunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kan udah. Sesudah 5 itu baqiyatul anbiya, sisa dari para nabi yang lain. Yang kemarin banyak banget itu. Ya, sisa nabi yang lain. Kemudian nabi yang lain bagaimana urutannya? Nggak tahu kita karena banyak banget. Pastinya mereka berbeda-beda. Semua utama, cuma ada yang lebih utama. Summa baqiyatul anbiya, kemudian sisa dari para nabi semuanya.
Summa baqiyatul malaikati, kemudian ketinggalan malaikat. Nah, di segi utama. Berarti nabi-nabi yang lain juga lebih utama dari malaikat-malaikat selain 4 malaikat di atas. Jadi malaikat yang 4 tadi kedudukannya di mana? Jadi susunannya begini, ini enggak disebutkan. Makhluk yang paling utama Nabi Muhammad. Sesudahnya 4 Rasul Ulul Azmi. Sesudahnya ketinggalan Baqiyatur Rusul. Ya kah? Tinggalan. Semua Baqiyatur Rusul. Kemudian semua rasul yang lain. Sesudah rasul yang lain, semua Baqiyatul Anbiya. Kemudian para nabi. Sesudah para nabi, baru 4 malaikat yang pokok tadi. Jibril, Mikail, Israfil. Itu kedudukannya di bawah para nabi. Summa baqiyatul malaikati, kemudian baru malaikat yang lain selain 4 tadi. Alaihimus salatu wassalam, di atas mereka itu sholat dan salam. Ya. Coba. Apa yang masih muskil? Kalimihi, kalimnya Allah, yang diajak bicara oleh Allah. Kembali ke Allah. Muhammadin kita baca. Muhammadin Ibrahima Musa kalimihi fa Isa fa Nuhin hum ulul azmi fa'lami. Fa'lam jadi fa'lami. Lanjut. Wa yajibul imanu aidan, dan wajiblah oleh beriman pula bi annallaha ta'ala, dengan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu ayyadahum. Ayyada, menguatkan ianya Allah. Ayyada, menguatkan oleh Allah hum, akan para nabi dan rasul, bil mu'jizati, dengan mu'jizat. Wajiblah oleh beriman pula bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu ayyadahum, menguatkan oleh Allah akan mereka, para nabi dan rasul, bil mu'jizati, dengan mu'jizat. Nah itu. Apa arti mukjizat? Apa? Yang lengkap definisinya. Apa? Mukjizat adalah Gimana? Belum mantap. Sesuatu yang terjadi dalam kuasa para nabi. Terus gimana dulu di SD? Mukjizat adalah satu perkara yang luar biasa yang menyalahi aturan, ya kan? Yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengaku dirinya nabi atau rasul, kan gitu? Dulu gitu, kayaknya di SD begitu. Satu perkara yang menyalahi kebiasaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengaku dirinya nabi atau rasul. Ada di sini definisi ini. Di dalam nih, bil mu'jizat. Jam'u mu'jizatin wahiyah. Perhatikan. Paling bawah. Bil mu'jizat. Ada? Wahiyah amrun kharikun lil adati. Satu perkara yang menyalahi bagi adat, bagi kebiasaan. Amrun kharikun lil adati. Satu perkara yang menyalahi bagi adat, bagi kebiasaan. Yudhiruhullahu ta'ala ala yadi mudda'in nubuwati awir risalati. Yang mendahirkan akannya perkara oleh Allah Ta'ala
ala yadi, di atas tangan, mudda'in nubuwah, di atas tangan orang yang mengaku nabi atau rasul. Amrun kharikun lil adati, perkara yang menyalahi bagi adat, yudhirullah, yang mendahirkan akannya perkara oleh Allah Ta'ala, ala yadi mudda'in nubuwah, di atas tangan orang yang mengaku nabi atau mengaku rasul, inda tahaddil mungkirin, ketika menantangnya orang-orang yang ingkar. Tahaddi menantang. Ketika menantang orang-orang yang ingkar, ala wajhin, di atas satu cara, yu'jiduhum, yang melemahkan ianya cara, hum, akan mereka mungkirin, yang melemahkan ianya cara akan mereka mungkirin, mereka orang yang ingkar, anil ityani bimislihi, dari mendatangkan dengan misilnya perkara. Penjelasan. Mukjizat satu perkara yang menyalahi kebiasaan. Menyalahi kebiasaan. Biasanya tongkat nggak bisa jadi ular. Tiba-tiba tongkat jadi ular. Perkara yang menyalahi kebiasaan. Yang Allah berikan kepada seseorang yang sedang berdakwah. Mudda'i, yang sedang mengaku dirinya nabi atau rasul. Ya kan? Kemudian Allah berikan itu kapan? Ketika ada umat nabi itu yang menentang nabi. Kemudian perkara itu Allah berikan sekira-kira orang yang menantang tadi nggak mampu melakukan hal yang sama. Baru disebut mukjizat. Nabi Musa merubah tongkatnya jadi ular. Ketika kaumnya nggak percaya Nabi Musa itu nabi. Nabi Musa merubah tongkatnya jadi ular. Dan mereka nggak mampu melakukan itu kan. Baru disebut mukjizat. Adil hawa daripada yang diinginkan. Ya, makanya Isra Mi'raj bisa nggak disebut mukjizat? Kelihatannya nggak bisa disebut mukjizat. Karena nggak ada orang yang minta Nabi untuk Isra Mi'raj kan? Nggak ada. Kecuali kayak umat Nabi Musa minta, coba apa kelebihanmu? Atau keluarkan onta dari bukit itu diminta kan? Kalau berdasarkan definisi ini, kan nggak ada umat Nabi yang minta Nabi naik ke langit. Berarti bukan mukjizat, itu memang kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk Nabi. Dan peristiwa itu juga nggak ada yang lihat. Kalau mukjizat biasanya ada yang lihat kan? Di depan khalayak ramai kan? Isra Mi'raj siapa yang lihat? Nabi sendiri perjalanan bersama Jibril kan? Makanya ada ulama yang bilang Isra Mi'raj itu bukan mukjizat, nggak bisa disebut mukjizat. Tapi itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi, tapi bukan mukjizat. Nah, baru dianggap mukjizat mungkin ketika Nabi menjelaskan ke umat, ada yang percaya, ada yang enggak kan? Kalau di sini mukjizat seperti Quran, ya kan, seperti merubah tongkat menjadi ular, seperti Nabi Ibrahim nggak terbakar api, nah itu. Jadi kalau mukjizat berarti berbeda dengan karamat. Karamat kelebihan juga, menyalahi adat juga, cuma diberikan bukan kepada orang yang mengaku nabi, kepada seorang yang soleh mungkin kan, orang yang soleh dan nggak mengaku dirinya nabi. Nah, ada kelebihan disebut karamah. Dah. Wa hadza ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Bermula ini semua tadi itu mah yang wajib ianya mah, wa yastahilu dan mustahil ianya mah fi haqqi rusul, pada hak rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, di atas mereka rasul itu salah dan salah. Nah, itulah yang sudah kita pelajari di atas, yang wajib 4, yang mustahil 4, tinggal yang harus. Sallallahu alaihi wasallam. Ada gambar wajib jadi gambar. Ya. Nah itu, apa ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ini kita mau lanjut terus nih. Dari kata-katanya aja kita tahu mukjizat itu isim fa'il dari a'jaza, melemahkan. Mukjiz kan yang melemahkan kan? Jadi sesuatu yang bisa melemahkan musuhnya. Jadi musuhnya nggak mampu melakukan hal yang sama.
Itulah mukjizat. Jalan yang Kalau mah apa apa itu? Ajizun lemah kan? Mukjiz yang melemahkan. Allah, jalan yang maha tinggi, tak keadaan apa. Tak ya kan pencak. Maha tinggi, keadaan apapun. Besok apa tuh? Besok apa? Besok buku 30, buku 27. Tak belum kunci apa tu. No. Mau makan dulu. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, kul katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, in kuntum jika adalah kamu in kuntum jika adalah kamu in kuntum jika adalah kamu Tuhibbunallah, mencintai Allah. Nah, Jika adalah kamu lanjut. Allah, Wa ammal jaizu fi haqqihim. Adapun bermula yang jaiz, yang boleh. Wa ammal jaizu adapun yang boleh fi haqqihim pada hak mereka nabi dan rasul alaihi wassalatu wasallam itu fa amrun wahidun, maka perkara yang satu. Satu saja yang boleh pada mereka para rasul. Satu tapi banyak. Wahwa dan dianya satu. Wuqu'ul a'radil basyariyyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimil aliyati. Wahwa dan dianya yang satu itu wuqu'ul a'rad, itu terjadi sifat-sifat manusia. Wuqu'ul a'radil basyariyah, itu terjadi sifat-sifat manusia, sifat allati, sifat yang la tuaddi, yang tidak membawaki ianya sifat ila naqsin, kepada kekurangan, yang tidak membawaki kepada kekurangan fi maratibihim, pada derajat-derajat mereka al-aliyati, yang tinggi. Dianya satu perkara yang boleh wuqu'ul a'rad, terjadinya sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan manusia. Sifat allati, sifat yang la tuaddi, yang tidak membawa ianya sifat kepada kekurangan ila naqsin fi maratibihimil aliyah, pada derajat mereka yang tinggi. Nabi boleh bersifat dengan sifat-sifat manusia, tapi sifat manusia yang tidak menyebabkan Nabi menjadi terhina sehingga ditinggalkan oleh umatnya karena sifat yang tidak layak itu. Itu boleh. Mana contohnya? Wadzalika kan nikahi, bermula demikian itu seperti nikah. Manusia menikah, Nabi juga menikah. Manusia tidur dengan istrinya, Nabi juga tidur dengan istrinya. Wal akli, seperti makan. Wasyurbi, dan seperti minum. Nah itu. dan maha menyayangi. Jadi Nabi juga makan daging, Nabi menyukai daging, Nabi makan ayam, ada ayam di daerah. Nabi menyukai halwa, makan yang manis-manis. Nabi juga menyukai madu, Nabi minum air dingin. Nah, Nabi juga minum air dingin. Nah, Nabi nggak suka minum air panas. Kayak manusia juga nggak suka minum air panas. Sakit perut kan, tunggu dingin dulu, adem. Nah itu. Nabi nggak pernah makan makanan yang dipanaskan kembali. Ya, mungkin karena juga nggak sehat menurut ilmu kesehatan kan. Makanan udah dingin kita panaskan lagi. Kalau kita kan biasa kan, panaskan. Bahkan besok masih dipanaskan. Nabi nggak pernah makan. Makanan hari ini habis hari ini. Besok makan apa yang ada esok. Nah, Nabi nggak makan makanan panas. Nabi melarang meniup makanan. Nabi melarang bernafas dalam gelas kemarin kah? Nah itu. Nabi makan apa yang ada, nggak protes. Nah, ada daun pakis, makan daun pakis. Tapi nggak tahu di Arab ada daun pakis kan? Ada tempe, makan tempe. Ada tahu, makan tahu. Ada ayam juga makan ayam. Lontong juga makan lontong, kan? Nggak protes. Nabi nggak protes.
Nabi kadang makan roti dengan kurma, atau nggak ada kurma, makan roti dengan cuka, atau makan roti dengan keju. Nah, Nabi kalau makan daging nggak menundukkan kepala, tapi Nabi tegak, rotinya yang diangkat, ya kan? Bukan kepalanya yang diturunkan. Nah, itu katanya di sini. Itu. Nabi nggak pernah mencela makanan sekalipun. Waduh, ini kagak enak banget nih. Ah, nggak pernah. Nabi kalau suka makan, kalau nggak suka ditinggalin. Nggak ngomelin makanan. Karena makanan yang sepele bagi kita, kadang bagi orang lain bernilai. Begitu juga sebaliknya kan. Nggak ada yang terhina. Buktinya ketika kita lapar apa aja mau. Ya kan? Orang milih-milih kan kalau kenyang. Kalau kenyang milih-milih, ini nggak enak, itu nggak enak. Coba kalau lapar, mana ada milih-milih. Ada nasi doang juga, boleh. Makanya orang Arab bilang, sebaik-baik lauk itu kelaparan. Kalau orang udah lapar, nah itulah lauk terbaik. Pasti makannya lahap. Nggak perlu sayur yang enak, eh? Nah, itulah contohnya. Kan nikahi wal akli wal syurbi wal maradi. Wal maradi, dan seperti sakit. Ya, Nabi juga sakit. Demam kadang. Sakit biasa, nggak boleh sakit. Seperti gila, nggak boleh Nabi gila. Nah, gila kan sakit juga. Nggak boleh. Seperti kusta misalkan. Supa, itu nggak boleh. Makanya cerita Nabi Ayub itu masih diperselisihkan. Sampai habis katanya kan. Pernah dengar ceritanya? Tinggal jantungnya doang kan. Mau dimakan ulat jangan katanya. Ini untuk ingat Allah. Tubuhnya habis. Itu barak banyak para ulama nggak percaya sakit seperti itu. Nggak boleh. Nabi Ayub diutus untuk berdakwah. Umatnya meninggalkan Nabi Ayub karena penyakitnya, nggak boleh. Kalau karena dakwahnya nggak apa-apa. Ya kan? Karena tujuan diutus kan berdakwah. Tapi kalau diberi penyakit yang gara-gara penyakit menyebabkan umat lari, takut menular, itu ternafi manfaat diutusnya Nabi. Biasanya seorang nabi ditinggalkan oleh umatnya karena dakwahnya kan, bukan karena sakitnya kan gitu. Nah, makanya nggak boleh nabi itu gila, nabi itu kusta, karena orang nggak suka orang ya kusta. Nah, jadi sakit Nabi Ayub itu sakit biasa. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum bala'an al-anbiya'u. Bermula yang paling berat dari kamu nisbah bala. Asyaddukum, yang paling beratnya kamu nisbah bala itu al-anbiya'u, itu para nabi. Makin taat orang kepada Allah, makin banyak ujiannya. Makanya jangan kita mengira kalau nabi itu dakwahnya normal-normal aja. Seolah-olah nabi begitu berdakwah semua orang di sekeliling nabi mendengar dengan baik kan? Enggak seperti itu. Capek nabi berdakwah. Banyak banget ujian, tantangan, bahkan dari keluarganya sendiri kan? Kayak Abu Lahab misalkan. Bahkan nabi diusir oleh orang kampungnya kan? Nah itulah yang paling berat merasakan musibah atau ujian itu para nabi. Nah, jadi jangan kita dengar cerita nabi enak-enak banget, semua orang di sekeliling nabi soleh-soleh semua mendengarkan ucapan nabi, padahal enggak. Banyak banget yang bandel. Nabi bilang A, dia bilang B. Makanya firman Allah misalkan surah As-Saffat, kabura maktan. Apa? Kabura maktan indallah antakulu malata tafalun kan? Nah, itu banyak orang-orang di sekitar Nabi ngomong doang enggak praktek, misalkan banyak orang munafik. Nabi nyuruh berperang, ada yang takut mati enggak mau berperang. Yang soleh banyak juga. Nah, tapi yang bandel juga banyak. Ada yang lari di medan perang, bukan lari untuk mencari taktik, lari untuk takut mati. Ada yang Nabi taruh di Bukit Uhud, suruh jaga kah? Malah ngumpulin harta, nggak patuh kepada Nabi kah? Macam-macam orang. Ada yang patuh banget, rela mati untuk menyelamatkan Nabi. Nah itu musibah yang paling berat dihadapi oleh para Nabi. Summal auliya'u, kemudian para waliullah. Summal amsalu, kemudian amsal. Mana amsal? Akrab. Kemudian yang paling dekat dengan Allah. Jadi amsal maknanya paling dekat dengan Allah. Yang paling berat bala di antara kamu yang pertama al-anbiya, para nabi. Karena mereka yang paling dekat dengan Allah. Summal auliya'u, kemudian para wali. Summal amsal, kemudian yang di bawahnya lagi yang lebih dekat kepada Allah. Fal amsalu, maka yang lebih dekat kepadanya Allah. Lebih dekat maksudnya di bawah pertama.
Ya. Kemudian kita wajib mengetahui bahwa Nabi itu pemberian Allah. Nggak bisa orang mensolehkan diri agar diangkat jadi Nabi, nggak bisa. Nabi itu pangkat yang diberikan oleh Allah, nggak bisa dicari. Enggak, ini pengen soleh banget, khusyuk melakukan semua perintah Allah biar jadi Nabi, nggak bisa. Ya, mungkin kalau jadi wali bisa lah. Tapi kalau Nabi jadi Nabi nggak bisa. Nabi itu pemberian Allah, nggak bisa dicari. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, nggak bisa dicari. Rasul juga sama. Nah. Adapun wali beda lagi. Wali itu ada yang bisa dicari, ada yang pemberian Allah. Seseorang diangkat oleh Allah jadi wali. Ada yang memang diberikan oleh Allah, ada yang dengan diusaha. Ya jadi orang soleh lah. Jadi orang soleh, melakukan semua perintah, meninggalkan larangan, diangkat jadi waliullah. Ya, itu wali. Ada di rumah. Abang kan. Apa yang dengar? Wahai Tuhanku, Itu. Jadi Nabi itu nggak bisa dipengaruhi oleh setan dan jin. Nabi nggak bisa dipengaruhi oleh setan. Makanya Nabi nggak pernah mimpi basah. Mimpi basah itu dipengaruhi setan. Ada bayang-bayang setan. Ya kan? Mimpi naik perahu, Nabi nggak pernah. Itu dari setan. Makanya ada syair, pernah dengar lam yahtalim katutaha mutlaqan abada. Nabi nggak pernah mimpi basah. Lam yahtalim katuta, apa? Lam yahtalim katuta. Lupa syairnya, panjang tuh. lah sambung. Lam yahtalim katutaha. Lupa. Bagus itu syair. Lam yahtalim katutaha mutlaqan abada. Nabi hantam melumpuh malam urus lama-lama. Tidaklah sempurna. Wa qalbuhu lam yanam. Hati Nabi nggak pernah tidur. Cuma yang tidur itu matanya. Lam yahtalim katutaha mutlaqan abada. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati Nabi nggak pernah tidur, cuma terpejam kulit mata. Nah itu, nanti kita cari lagi, lupa. Rasul dan Rasulnya. Nah itu ya. Wad dalilu. Ya, wad dalilu ala jawazi wuqu'il a'radil basyariyah. Bermula dalil kepada boleh ala jawad. Bermula dalil ala jawad kepada boleh wuqu'il a'radi, terjadi sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat manusia yang tidak menyebabkan kekurangan mereka. Bermula dalil ala jawazi kepada boleh wuqu'i, terjadi al-a'radi, sifat-sifat basyariyati manusia, bihim dengan mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu musyahadatu wuqu'iha, itu melihat terjadinya sifat manusia. Musyahadatu wuqu'iha bihim, itu melihat terjadinya sifat dengan mereka.
Itu melihat wuqu'iha terjadinya sifat dengan mereka. Siapa yang melihat? Liman asarahum. Bagi siman yang semasa ia nyaman hum akan mereka para nabi. Bagi siman asara yang semasa ia nyaman hum akan mereka. Dalilnya memang dilihat. Sahabat-sahabat Nabi melihat. Nabi makan, Nabi menikah, Nabi sakit kan? Nah itu dalilnya terlihat. Nah, jadi orang zaman dulu melihat yang hidup pada masa Nabi. Kalau kita bagaimana? Wa bulughi dzalika bitawaturi li ghairihi. Bulughi dzalika dan sampainya demikian. Demikian berita tadi. Wa bulughi dzalik dan sampainya demikian bitawaturi dengan mutawatir li ghairihi bagi selainnya siman yang semasa. Wa bulughi dzalika dan sampainya demikian bitawaturi dengan mutawatir li ghairihi bagi selainnya man asarahum bagi orang yang semasa ia. Kalau para sahabat Nabi atau orang-orang yang semasa dengan Nabi bisa melihat Nabi memang manusia. Kalau orang sesudah Nabi seperti kita sampai berita itu secara mutawatir. Makna mutawatir semua orang mengatakan seperti itu, enggak mungkin bohong. Semua orang menyatakan Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur. Nah, berarti kan meyakinkan. Nah, itu mutawatir. Kata akunya lebih aku cintai. Ilaihi padanya daripada orang tuanya. Oh Fitra, minyak. Ya Fitra. Waladihi dan anaknya. Wanasi ajmain dan kepada manusia sekaliannya. Lah duduk. Mana adab kan? Kalau lagi apa ya? Tapi ada adab. Ini dua ada. Itu ada sebagai wanasi. Adab dengan 1, 2, 3, 4. ada kepada adik kelas, ada kepada Itu alasan pertama ya. Dalil boleh terjadi sifat-sifat manusia dengan mereka rasul itu musyahadatu wuqi'iha. Disaksikan terjadinya sifat dengan mereka liman bagi orang yang semasa ia akan mereka. Ada yang melihatnya. Wa bulughi dzalika dan sampainya demikian bitawaturi dengan mutawatir li ghairihi bagi lainnya man yang semasa. Wa aydan dan juga hum daiman bermula mereka para nabi daiman selama-lama yatarakuna fil maratibil aliyati. Yatarakuna naik mereka fil maratibil aliyah pada derajat-derajat yang tinggi. Dan juga bermula mereka senantiasa itu yatarakuna mereka menaiki fi maratibil aliyah pada derajat-derajat yang tinggi. Artinya setiap nabi itu setiap hari berproses makin sempurna. Apa hubungannya dengan sifat manusia? Berarti ketika Allah mau memberikan mereka ujian, sakit segala macam itu bisa menambah derajat mereka. Nanti ujungnya begitu. Kita baca dulu. Dan juga hum bermula mereka para nabi daiman daraf senantiasa itu yatarakun khobar. Naik mereka, meningkat mereka, menanjak mereka fil maratibil aliyah dalam derajat-derajat yang tinggi. Wa wuqu'ul amradi bihim masalan ziyadatun fi maratibihimil aliyah. Dan bermula terjadinya penyakit-penyakit amrad. Wa wuqu'il amradi dan bermula terjadinya penyakit-penyakit bihim dengan mereka. Masalan sebagai contoh, ziyadatun itu menambah fi maratibihim dalam derajat-derajat mereka al-aliyati yang tinggi. Jadi enggak apa-apa Nabi sakit. Sakit Nabi justru mengangkat derajat mereka. Bermula terjadinya sakit dengan mereka para nabi sebagai contoh ziyadatun itu menambah fi maratibihimil aliyah dalam derajat mereka yang tinggi. Itu alasan kedua. Tambah lagi alasannya kalau kurang. Wali ajli ayatasalla bihim ghairuhum. Dan karena bahwa gembiralah dengan mereka nabi oleh selain mereka.
Wali ajli, dan karena ayatasalla, bahwa gembira bihim dengan sebab mereka nabi, ghairuhum, oleh selain mereka. Apa makna gembira dengan sebab mereka nabi oleh selain mereka? Ada kita sekarang misalkan, kita sakit, kita miskin, nggak dapat pangkat jabatan, biasa aja. Kenapa? Kita membayangkan nabi aja, orang paling dekat dengan Allah, paling utama, tapi sakit juga. Apalagi kita bukan siapa-siapa kah? Nah, sehingga kita enjoy aja, santai. Oh, kita berdakwah nggak ada yang dengar. Oh, biasa aja, nabi aja bukan hanya tidak ada yang dengar, malah diusir. Kita nggak ada yang ngusir dari kampung kita kah? Nah, artinya kita terhibur lah. Itu kita belum ada apa-apanya dibanding untuk mereka para nabi. Itu maknanya. Wali ajli ayatasalla, karena bahwa gembira dengan sebab mereka nabi oleh selain mereka. Selain mereka nabi. Wa ya'rifa, atah kepada yatasalla, dan karena bahwa ya'rifal akilu, mengenal oleh orang yang berakal. Wa ya'rifal akilu, dan bahwa mengenal oleh orang yang berakal, anna dunya laisat daro jazain, bahwa sungguhnya dunia laisat, tidak ianya dunia itu dara jaza, negeri balasan, li ahbabihi ta'ala, bagi kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala. Dan mengenal oleh orang yang berakal bahwa sungguhnya dunia laisat, tidak ianya dunia itu dara jazain, negeri balasan, li ahbabihi ta'ala, bagi kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala. Apa manfaat Allah memberikan Nabi sakit, ujian segala macam? Agar orang yang berakal tahu dunia ini bukan balasan. Buktinya Allah tidak membalas Nabi langsung di dunia. Orang paling soleh, paling dekat dengan Allah, paling giat berdakwah kan Nabi. Tapi Nabi ujiannya berat banget. Dakwahnya nggak pernah didengar, banyak musuh yang menantangnya segala macam, sakit juga. Bahkan ada yang bilang Nabi meninggal karena diracun kah? Bahkan ada dalam kisah karena racun Khaybar. Makan kambing itu yang beracun. Hingga kita sadar, kok Nabi aja susah, berarti dunia ini memang bukan tempat balasan untuk orang-orang baik. Orang baik balasannya di akhirat, ya kan? Andaikan dunia tempat balasan, sungguh lebih layak Allah membalas Nabi duluan sebelum orang soleh yang lain, ya. Tapi ternyata Allah tidak membalas itu. Berarti dunia bukan tempat balasan, balasan ada di akhirat. Ini kagak ada titik-titik nih. Masya Allah. Udah. Kita titik aja di sini. Sebenarnya belum titik, ini baru koma. Udah pegel tapi. Kita koma di sini. Besok kita ulang sedikit. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wal hamdulillah. Boleh nanya-nanya. Kalau pengen nanya Arab, kalimat dan seterusnya. Bacanya tadi bala al-anbiya wa Nah, hadis tadi. Asyaddukum bala'an al-anbiya'u, khabar. Khabar asyaddu. Asyaddukum bala'an. Bala'an tamyiz nisbah. Aksarukum amwalan, misalkan ya. Bermula yang paling berat di antara kamu nisbah bala. Asyaddu mudhaf, kum mudhaf ilaih, takdir min. Asyaddu minkum. Mana lagi? Tamadok. Itu tamadok. Itu tamadok. Ustaz nagiri dat. Kan kuya.
Kan dia dapat sama kayuannya.